Perempuan dan anak-anak adalah kelompok paling menderita saat terjadi bencana, termasuk saat terjadi erupsi Merapi, salah satu gunung api aktif di Indonesia. Menyikapi bencana alam seperti ini, pemerintah pun memberikan perhatian khusus kepada mereka. Perhatian dari pemerintah bukan hanya saat warga akan mengungsi, juga saat mereka berada di pengungsian. Pemerintah selain menyiapkan penampungan yang aman, juga menyiapkan makanan bersih dan bergizi. Semua ini ditujukan terutama bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak-anak, dan lansia. Karena kesehatan juga menjadi hal penting, pelayanan kesehatan pun juga menjadi prioritas. Dalam bahaya, dinyatakan dalam kondisi darurat. Ya udah, APBD yang dianggap masih bisa ditunda, coretin aja, pindahkan ke darurat, tanggap darurat. Udah selesai. Pokoknya selama belum dinyatakan awas diturunkan, orang untuk kembali selama di barak semua dibiayai. Dijamin. Setelah keinginan itu, setelah kondisi rumah yang di sana seperti apa? Kondisi rumah yang saya tempati dulu itu sudah hilang karena tertimbun oleh material yaitu lahar panas yang langsung dari gunung. Itu rata ya, Bu? Iya, udah nggak kelihatan. Nggak bisa ditempati lagi? Sudah nggak bisa, dan itu merupakan KRB, daerah larangan untuk di tempat tinggal. Rumah Rumah hancur ya, Bu? hancur. Itu baru membangun, menempati 2 bulan lebih 10 hari. Itu hancur semuanya. Ya harta benda sudah untuk membenahi rumah itu hancur semuanya. Bulan 10 itu ada erupsi Merapi itu terus terkena, dan sekarang keadaan rumah saya itu hancur, sudah tidak kelihatan, dan sekarang sudah rata pasir dan batu-batuan sama sekali. Dan sekarang diberi ada tandanya, itu di atas rumah itu ada batu besar. Semuanya habis, hancur, dan semua sudah rata, sudah tidak dapat ditempati, dan sekarang sudah termasuk KRB. Berapa kakak? Hancur kena awan panas dan juga lahar dingin. Jadi dampaknya kedua-duanya. Erupsi Merapi 2010 lalu menyisakan derita bagi ribuan perempuan. Ibu Sri adalah salah satunya. Rumahnya memang masih kokoh berdiri, tetapi ia dan suaminya tegas, zona bahaya itu harus ditinggalkan. Biasanya hanya untuk kegiatan pelatihan kalau memang desa penuh acara, biasanya saya alihkan di sini. Di rumah ini? Iya. Pelatihan apa aja tadi, Bu? Pasir semen itu ada pelatihan batako, terus pelatihan cetak batako, cetak konblok nih, sama bisbeton, terus pelatihan ternak ayam juga di sini. Ibu Sri sendiri harus kehilangan satu dari 2 anaknya, Aris Widiatmoko.
Bersama 5 relawan, mahasiswa UGM ini meninggal saat menjaga logistik untuk warga. Aris siapa lengkapnya, Bu? Aris Widiatmoko. Dia tiada itu kan ulang tahun ya, tanggal 23 Oktober itu. Sore-sore dia pulang itu di tengah pintu itu saya bawakan kue ulang tahun, terus si kecil Ana itu yang nyanyi gitu selamat ulang tahun itu, terus makan bersama di tengah itu, di ruang tengah itu. Paginya tanggal 24 kita sudah sama-sama ke Barak untuk ngurusi pengungsi. Kenangan paling manis terakhir itu makan bersama dia itu seperti itu, makan sate bareng gitu. Saya tidak bisa memastikan, tapi dari data yang kami terima itu memang ada relawan di situ yang menunggu di pos logistik. Berapa orang? Dari data yang kita peroleh itu ada 6 orang Relawannya? Ya, ada 2 orang yang baru piket. Informasi yang saya terima 2 orang yang piket, dan 4 orang itu yang orang Tagana juga itu tidak piket tapi ada di situ. Nah, ini tidak memungkinkan ya. Yang di Barak ada berapa jenazah? Untuk yang di Barak kita menemukan 3 jenazah. Dulu ternak punya nggak, Bu? Punya, itu kandang ternaknya sekarang yang hancur itu. Ya, itu dulu di situ ada sapi itu 2 ya. Yang satu terselamatkan karena bisa lari sendiri keluar dari kandang. Kalau yang satu nggak terbakar secara langsung gitu, tapi dia matinya itu ngenes gitu loh. Jadi karena dampak awan panasnya, dia hirup udara awan panas, akhirnya dia langsung mati dalam waktu 3 hari. Terus kambing juga gitu loh. Kambing itu juga karena dampak awan panasnya, dia matinya secara perlahan-lahan, tidak langsung terbakar gitu. Nggak ada 7 waktu itu kambing. Dan Apa yang hilang? Ya hewan ternak dan juga macam-macam. Dan ya semua tanaman hasil perkebunan itu semua udah hilang. Perkebunan apa? Ya ada kopi, lada. Itu ekonominya sudah gimana ya, sudah mondar-mandir lah. Kalau dulu ada ternak sapi, iya. Kalau dulu ya ternak, ya perkebunan. Dan sekarang perkebunannya sudah hanyut dan sudah hilang. Terus untuk mata pencahariannya itu sekarang ya sudah gimana lah, untuk kehidupannya aja udah begini. Bagi para pengungsi, tinggal di hunian sementara memang meninggalkan suka dan duka. Hunian sementara yang disediakan pemerintah memang sering menghadapi berbagai kondisi cuaca. Kalau hujan ya ngeri Mas, gitu. Ngerinya? Kalau hujan, itu takut itu ada seng-seng berbunyi gelombang-gelombang gitu. Ada itu banjir yang besar, itu ngerus rumah-rumah itu. Waktu di Huntara itu, waktu hujan, kita kalau pas hujan datang kita siap untuk menggali tanah, karena kalau kita nggak siap airnya bisa masuk. Kalau ada angin, atapnya itu pada keliaran. Ya ada yang terbang. Jadinya kita kan nggak nyaman. Terus tidurnya di mana? Ya tidurnya di lantai. Tinggal di hunian sementara yang sifatnya darurat bukan halangan bagi Ibu Sri ikut menyiapkan relokasi.
Bersama warga dan pendamping Rekompak, ia pun biasa rapat seadanya di teras rumahnya. Di tempat sederhana ini, hari itu ia menyiapkan lelang bahan bangunan, memotivasi sesama korban Merapi, dan mengkoordinir sesama pendamping lapangan. Dalam program relokasi, kaum Hawa mendapat kesempatan yang sama dalam berkarya. Halo, kowe wis nganu lenen Tulungagung wis arep bali urung? Nganu engko aja lali notane sik sabar syukur lho ya. Ya itu sebagian ada yang ikut turun rembuk dan ikut diajak musyawarah ke sama itu pendamping Rekompak itu cuma beberapa, kalau yang perempuan itu cuma perwakilan itu. Untuk menghadiri rapat-rapat. Iya. Itu rapat apa aja, Bu? Ya waktu dulu itu mau rencana relokasi, mau rencana bikin set plan, bikin pengukuran itu, ya itu perempuannya juga ada. Waktu mau ikut set plan itu kita nggak mengusulkan, tapi yang itu kan bapak-bapaknya yang mengusulkan. Kita cuma mengikut dari belakang. Kalau perempuan kan nggak tahu modelnya itu seperti apalah, kalau bangunan-bangunan itu kita nggak bisa. Minimalnya tapi saya 11 minimalnya terrealisasi minimalnya. Enggak ngeten loh. Ya kalau Kan ya itu kan apa namanya? Tenaganya kan borongan, gitu. Kan ada termnya ada 4 kali. Dalam program relokasi, kaum Hawa mendapat kesempatan yang sama dalam berkarya. Ida adalah salah seorang perempuan di balik rancangan hunian. Untuk hunian korban Merapi, ia merancang hunian yang aman dari berbagai cuaca, gempa, dan kebakaran. Ini maket ilustrasi. Ini yang misalnya dia di tengah, maka dia akan menyisakan 1 meter gitu ya. Nah ini kan nggak efektif. Jadi 1 meter kiri kanannya kan terbuang gitu ya. Nah kalau dia kopel atau mepet ya, salah satu sisi misalnya ini, dia masih punya pengembangan untuk yang di sini. Apalagi kita kan. Bagi Ida, kerasnya batu gunung dan teriknya cuaca tidak mempengaruhinya untuk berada di lapangan bersama para tukang. Ia biasa mengawasi langsung pembangunan hunian oleh para pekerja lapangan ini. Ia pun tegas terhadap para pekerja lapangan yang umumnya adalah kaum laki-laki. Sampurannya mau ngepas ya, cor-coran ya. Kinten, Pak. Niku kan anu ya, ketoke apik banget iki. Kapian itu pasti apa pasirnya banyak. Mungkin nggih. Jangan dibalik nggih. 1, 2, 3. 1 semen, 2 pasir, 3 split. Ini lariku wonten mboten? Usuk wonten mboten sing kasone?
Pengawasan yang melibatkan perempuan selain langkah maju juga berefek kualitas pekerjaan. Karenanya, Bu Sri pun selalu menyempatkan menengok lapangan. Ini ia lakukan setiap ada kesempatan. Lelang itu sendiri, dan peserta lelang itu kan membawa sampel. Nah, sampel itu pun dicek gitu ya. Nah, setelah itu cara sampel sudah benar, lalu dibuat penawaran. Lalu setelah ada pemenang itu dibuatkan SPK. Jadi di situ klausulnya sudah jelas, Pak, bahwa pengiriman adalah sesuai dengan sampel yang dibawa. Nah, kebetulan ini tadi ada besi yang datang, besi 12 nih, diameter 12, itu setelah melalui uji di sketmat ya, itu ternyata tidak masuk, yaitu dengan terpaksa kita menolak gitu, karena tidak sesuai dengan isi dari SPK itu gitu. Seperti itu. Mbak ada keberanian untuk menolak itu, mengapa? Keberanian untuk menolak? Mbak punya keberanian untuk menolak? Itu sudah kesepakatan di awal, Pak. Jadi di lelang itu ada penjelasan lelang itu bahkan hampir 1 hari kan sampel gitu. Kalau tidak sesuai maka barang akan dikembalikan. Bahkan kalau dilihat di SPK-nya, misalkan seperti ini barang ditolak, dia harus mengirim kembali dalam waktu 1 kali 24 jam. Nah, kalau berani, kenapa berani dan nggak berani ya dasarnya dari SPK itu. Gitu. Kalau menurut sekatnya itu nggak masuk. Itu katanya di bawah toleransinya akan 11 8. Tapi ini 11 5. Dalam setiap bencana, perempuan masih dianggap rentan oleh sementara masyarakat. Ini karena adanya kecenderungan sementara laki-laki untuk membuat ketergantungan kaum hawa. Padahal faktanya, perempuan pun bisa berperan nyata dalam mengatasi bencana. Rentan bahwa perempuan itu masih menjadi sosok nomor 2 di dalam rumahnya ataupun di dalam setiap kebijakan, itu saya kira mereka sudah bisa melakukan kerjasama yang baik pada saat melakukan itu. Hanya memang pada saat mereka di pengungsian itu saya kira memang kita melihat bahwa mereka itu masih istilahnya manut apa yang menjadi kebijakan, sehingga mereka juga masih mendialogkan kepada pasangannya. Mereka walaupun dengan keterbatasan pendidikan atau keterbatasan wawasan, mereka cara berolah itu adalah bagaimana dia kebiasaannya berolah dengan alam. Jadi dia paham sekali dengan situasi alam. Jadi saya kira kalau dikatakan perempuan rentan di dalam hal ini, saya kira justru di masyarakat Jawa itu sebenarnya yang prigel nangani itu adalah perempuan. Keluarga Ibu Wardi adalah penghuni terakhir yang meninggalkan shelter Gelagah-Harjo. Di penghujung 2012, keluarga yang semula tinggal di daerah radius bahaya ini kini menempati hunian tetap yang lebih aman dan nyaman. Bersama sang suami, ia pun kembali membuka usaha warung kelontongnya.
Pada hari yang sama, Ibu Teguh kembali menggelar posyandu di hunian baru. Kena siapa ya? Siapa Ayudia. Seperti saat masih di shelter, bocah-bocah mungil kembali menerima kasih sayang layanannya. Meski kehidupan ekonomi belum tertata, pengabdian untuk balita dan lansia tetap menyala. Sementara Ibu Sri kini mendapat beasiswa belajar di Universitas Negeri Yogyakarta. Penggerak desa ini yakin betul pentingnya pendidikan tinggi untuk kemajuan perempuan-perempuan desa. Kehilangan anak pertama tidak menggoyahkan ketegaran. Seperti Sri Kandi, ia pun sigap melangkah bersama si kecil dan perempuan-perempuan Merapi lainnya.